kita langsung saja untuk agenda ya. Agenda di bulan Maret ini Bapak Ibu ya, ini kita maraton ini sepertinya. Karena kegiatan-kegiatannya sangat padat sekali. Saya akan jelaskan satu persatu nggih. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, untuk pendampingan belajar ya, alhamdulillah ini sudah berlangsung nggih 2 hari ini. Dalam 1 pekan insya Allah nanti rencananya 3 kali ya. Harinya itu kita rencanakan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun ada sesuatu hal yang sekiranya di hari tersebut tidak bisa, maka diganti di hari yang lain. Nah, untuk pertemuan di pekan ini kita pakai harinya hari Rabu kemarin, kemudian Kamis, dan Jumat besok. Untuk berikutnya kita akan kembali di hari yang kita sepakati atau nanti ada informasi perubahan hari. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Kita syukuri tidak ada kendala, dan tentunya untuk berikutnya semoga tidak ada kendala. Untuk yang pertemuan pertama sepertinya kemarin ada beberapa masukan terkait dengan suara ya. Karena kemarin pertemuan pertama itu ada hujan Bapak Ibu. Dan jaringan mungkin ya ada beberapa yang terganggu gitu ya. Jadi ada beberapa kemarin yang kurang jelas seperti itu. Nah, itu kita akan evaluasi terus setiap pertemuannya. Mungkin barangkali nanti kita juga bahas terkait dengan pendampingan belajar. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kita akan bahas. Itu yang pertama Bapak Ibu. Untuk jadwalnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk latihan ujian sekolah mulai pekan besok, yaitu tanggal 18 sampai 15 Maret. Latihan ujian sekolah ini bukan hanya 3 mapel yang diujikan, tapi semua mapel nggih, ada PKN, IPS, ya, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada latihan ujiannya. Jadi mohon pendampingan belajar di rumah dan semangat untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di pekan berikutnya lagi itu ada wisuda tahfidz Bapak Ibu. Nah, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 Maret ya. Jadi pekan berikutnya itu wisuda ya. Nah, sebelum wisuda itu terjadwal tryout Kabupaten 3 tanggalnya 15 sampai 18 Maret. Jadi ada sisa 1 hari tanggal 19 itu, hari kosong itu mungkin saja akan digunakan untuk persiapan wisuda tahfidz tersebut. Adapun teknisnya, rencananya akan virtual Bapak Ibu. Untuk teknis dan hal-hal yang lain, kemungkinan nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Rina ya, sebagai koordinator wisuda tahfidz. Sudah hadir ya Ustadz untuk Ustadzah Rina? Kemudian Bapak Ibu ya, tadi tryout Kabupaten 3 nggih, 15 sampai 18. Pekan berikutnya lagi ya, berlanjut itu ada tryout lagi yang mengadakan kecamatan tanggal 23 sampai 25 ya. Itu 3 hari. Kalau yang tryout kabupaten itu 4 hari. Bahasa matematika, IPA, PAI. Kemudian untuk tryout kecamatan 2 itu 3 hari, hanya 3 mapel saja, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, selesai itu 1 pekan berikutnya ya, sudah berganti bulan, awal bulan April itu sudah ASBD, assessment, atau yang kita maksud itu adalah ujiannya, ujian utama, yaitu tanggal 5 sampai 7 April Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi sedikit maraton nggih. Tiap pekan itu akan ada kegiatan, yaitu ada tryout, kemudian ada latihan ujian sekolah ya, wisuda, pendampingan belajar insya Allah kita akan lakukan terus. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan jadwal pendampingan belajar yang direncanakan 3 pekan sekali. Nah, ini jadwal pendampingan ya.
Dalam satu pekan 3 kali ya. Untuk bulan Maret ya, mulai dari kemarin sudah ya, saya tidak hitung. Untuk selanjutnya masih ada 1, 2, 3, 5 kali ya, 5 sesi. Untuk bulan Maret yang hari ini sudah dilakukan berjalan 3 hari dari kemarin, mulai dari tanggal 3 itu, kemudian dilanjutkan insya Allah tanggal 7, 8, 9 Maret, kemudian 14, 15, 16 Maret, 21, 22, 23 Maret, kemudian beririsan dengan bulan April 29 dan 31 Maret serta 2 April. Nah, untuk tanggal 4, 5, 6 April ini itu kita masih adakan pendampingan meskipun itu sudah sudah pelaksanaan ASBD. Kita biasanya memberikan pengarahan, kemudian trik-trik, kemudian pembahasan materi yang kemungkinan anak-anak masih belum jelas dan lain sebagainya untuk persiapan menghadapi ASBD tersebut. Biasanya kalau di hari normal itu selesai ujian itu anak-anak di briefing lagi seperti itu. Nah, itu untuk jadwal pendampingan belajar kita masih akan melaksanakan sampai akhir, yaitu di bulan April saat ujian. Nah, pelaksanaannya tentunya seperti biasa yang kemarin kita sudah coba itu ya, ada yang luring, ada yang daring seperti itu. Nah, itu salah satu upaya yang diberikan oleh sekolah, fasilitas, dan sudah disepakati oleh Bapak Ibu semuanya. Semoga acaranya, kegiatan ini ya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun seperti itu, nggih. Nah, ini untuk jadwal pendampingan belajarnya. Kalaupun nanti ada hal-hal lain sekira adanya perubahan akan diinformasikan berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan atau info sekolah ya dan lain hal. Kita nanti akan bahas atau kita diskusikan. Untuk selanjutnya ke inti, yaitu ke evaluasi tryout yang sudah berlangsung kemarin ya. Untuk yang tryout terakhir, nilai dari dinas belum keluar. Kemungkinan nanti akan disampaikan oleh Ustadz Umar evaluasinya dari lembar bayangan ya. Insya Allah lembar bayangan ini tidak jauh beda dari lembar LJK yang dikirim ke dinas. Karena kita sudah tekankan kepada anak-anak supaya menyalin jawaban LJK itu ke lembar jawaban bayangan harus sama. Nah, selisihnya tidak jauh. Ya, nanti kita akan simak bersama perubahan atau ada progres seperti apa setelah kita lakukan upaya-upaya. Nanti Ustadz Umar akan menyampaikan. Begitu ya Ustadz Umar ya. Monggo Ustadz Umar, saya kembalikan ke panjenengan untuk menyampaikan evaluasi tryout yang sudah berlangsung. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salim yang sudah menyampaikan informasi sekolah ya. Jadi terkait dengan tadi harapannya jadi perhatian kita semua. Memang agenda bulan Maret itu cukup padat ya untuk tekan. Jadi ini mohon kerjasamanya orang tua untuk mendukung. Jadi misalnya kita berusaha berjalan bersama-sama. Harapannya apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Jadi gitu. Tadi kita sudah menyesuaikan agenda-agenda dinas ya. Jadi makanya kita pembimbingannya pun juga mengikuti dinas. Nah, untuk saat ini kami akan sampaikan perkembangan laporan tryout ya. Ini saya akan share screen dulu. Nah, untuk ini data yang masuk sampai hari ini baru tryout 1 dan tryout 2 ya. Untuk tryout ketiga belum datang dari dinas, sehingga kita hanya membandingkan dengan bayangan untuk yang ketiga. Nah, ini yang pertama dulu pernah kami sampaikan, hasilnya seperti ini. Ini dulu bahasa Indonesia, ini yang pertama ya, pertama sekali. Bahasa Indonesia 6,5, matematika 4,25, IPA 5,92, rata 6. Kalau dulu namanya 6 ya.
Nah, itu 16,67. Ini sudah dari dinas ya, bukan bayangan. Kemudian kita di peringkat 8, rata-rata peringkat 1 saat itu adalah 20,66. Kemudian yang kedua, video ini di off kan? nah yang kedua, nah ini untuk bahasa Indonesia 6,35, matematika 4,125, kemudian IPA 5,67, namanya 16,14. Kemudian peringkatnya masih 8 ya, di ngeplak kita peringkat 1 itu rata-rata 20,23. Jadi memang ada penurunan karena berdasarkan analisis kita bersama memang ada tingkat kesulitan yang naik saat itu ya. Nah, berikutnya yang kemarin baru saja Kabupaten 3, ini dasarnya adalah bayangan. Namun harapan kami bayangan tidak jauh beda dengan hasilnya. Justru kita berharap naik ya. Karena ada beberapa siswa yang mengaku nyalinnya itu tidak sesuai dengan bayangan, masih kosong maksudnya. Jadi tidak disalin bayangannya, sehingga nilai yang di sini sebenarnya ada yang tidak masuk siswanya. Harapannya nanti kalau dinas keluar bisa lebih naik. Bahasa Indonesia 6,98, matematika 4,37, IPA 6,89, total nilai rata-rata ya maksudnya ya adalah 18,24. Nah, ini ada kenaikan ya. Kalau sebelumnya itu 16,14, ini 18,24. Nah, ini ketika kita mengamati grafiknya ya, grafiknya yang sebelum-sebelumnya itu sangat tidak ideal ya. Ini seperti ini, yang paling kiri atau grafik normalnya itu menonjolnya belum pas di tengah. Nah, yang kedua karena kesulitannya meningkat, kita sepakat seluruh saudara mengakui tingkat kesulitannya naik ya, yang Kabupaten 2 itu, sehingga kurvanya memang yang di bawah 15 itu mayoritas atau modusnya yang paling banyak. Kemudian yang Kabupaten 3 itu alhamdulillah ada kenaikan. Nah, ini sudah menuju kurva normal harapannya ya. Harapannya nanti ketika keluar dari dinas itu yang sebelah kanan ini bisa naik gitu ya. Nah, harapannya mulai Kabupaten 4 dan seterusnya bersama kecamatan nanti bisa semakin geser ke kanan. Nah, ini kira hasil dari nilai yang sudah dibahas, nanti bisa diskusi. Indikator yang kedua ketika kami sebagai guru mapel ya, kebetulan saya matematika, Ustadz Maulid, dan IPA, bahasa Indonesia dan IPA, itu kita menangkap ada semangat yang meningkat ya, hero atau semangat dari anak yang meningkat. Mungkin saya pribadi ya, kemudian saya pribadi sudah mulai banyak siswa yang bertanya secara japri, baik itu lewat WA ya, mayoritas WA menanyakan tata cara pengerjaan. Jadi difoto kemudian dikirim ke saya bagaimana cara mengerjakannya. Dan itu alhamdulillah sudah mulai banyak, ya bukan banyak sih, beberapa siswa sudah mulai melakukan hal itu. Nah, ini pertanda hal yang baik, kami anggap sebagai tanda positif. Harapannya siswa-siswa yang masih ada kesulitan belajar tidak sungkan untuk bertanya kepada ustadz-ustadzanya. Seperti itu. Mungkin ini saja laporan dari kami terkait dengan hasil nilai. Pada prinsipnya kita amati ini suatu hal yang baik ya. Artinya kurvanya menuju kurva normal. Artinya yang tengah modusnya itu sudah ada di tengah, yaitu antara 18 sampai 20,99 atau hampir 21. Nah, harapannya nanti ini semakin kanan semakin terisi dan nilai maksimalnya ya sudah ada yang di atas 27 ya. Dua anak ini 27 ke atas. Ini harapannya nanti bisa yang sebelah sini yang 21 sampai 23,99 dan 24 sampai 26,99 bisa bertambah, artinya makin naik. Kemudian yang sebelah kiri semakin turun. Nah, ini semakin geser ke kanan. Itu yang kita harapkan. Nah, mungkin ini saja laporan nilai-nilai berkaitan dengan tryout yang sudah kita jalani. Harapannya ini menjadikan semangat kita ya, semangat Bapak Ibu guru, wali siswa untuk semangat mendampingi. Karena waktu sudah sangat dekat dan kita tidak bisa dipungkiri kesuksesan itu sangat tergantung dari kerjasama kita dari sekolah dan orang tua beserta siswa yang ada di sekolah. Mungkin saja Ustaz Salim informasi evaluasi nilai-nilai, nanti bisa ditambahkan saudara lain jika ada yang mau menambahkan. Ya, berikutnya ya, ini setelah penyampaian informasi nanti bisa langsung agenda keempat, yaitu tanya jawab dan diskusi. Mungkin ada rembuk masukan-masukan atau ide-ide dari Bapak Ibu wali siswa yang bisa untuk kemajuan kita bersama. Intinya kita sangat menerima untuk kebaikan kita bersama agar apa yang kita usahakan itu bisa berjalan dengan baik, semakin meningkat.
Mungkin Ustaz Salim mau menambahkan juga atau ustaz-ustadzah yang lain ya. Kita diskusi, Ustaz. Ya, monggo silakan Bapak Ibu wali siswa yang akan bertanya dipersilahkan. Ini saya stop dulu biar kalau ada yang mau masuk. Ya. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu wali yang akan bertanya boleh atau mungkin urun rembuk atau diskusi dipersilakan. Ini Pak Yusuf sudah nyalakan kamera. Ya, siap. Tanya Ustaz. Oh iya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menarik tadi saya menyimak dari paparannya Ustadz Umar terkait dengan ada dua anak-anak kita yang bisa mencapai nilai 27 ya. Berarti kan secara metode pembelajaran dari sekolah sama, tapi alhamdulillah bisa maksimal di nilainya oleh dua anak tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin saya sebagai orang tua itu juga tertarik dengan dua anak tadi. Mungkin dari para orang tuanya atau dari pihak sekolah bisa melakukan sharing gitu ya. Sharing bagaimana dengan sistem yang sama diperoleh dari sekolah tapi memperoleh hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Mungkin ya kita tidak malu untuk belajar dengan orang tua yang lain agar mungkin juga kebaikannya nanti bisa menular ke anak-anak kita yang lain. Mungkin itu aja Ustadz. Barangkali bisa dibuka saja itu siapa dua orang anak itu, kemudian barangkali orang tuanya ada di sini, nanti bisa ditodong untuk terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf yang sudah memberikan usulan ya. Tadi ada saya catat untuk melakukan sharing ya. Sharing mungkin dari orang tua yang tadi secara akademik sudah lebih dari 27, memang ada dua anak ya. Itu gimana kalau kebiasaan kita memang gimana Ustaz Ika mau disebutkan namanya? Kalau dulu sebenarnya semangat kita itu apa ya? Untuk ini sebenarnya apa? Karena biar yang paling di bawah setengah ke bawah itu tidak merasa minder, tidak merasa makanya kita japri, maksudnya seluruh hasil nilai-nilai itu kita umumkan secara pribadi. Jadi tidak masing-masing itu tidak tahu yang lain. Jadi mungkin siswa yang di bawah-bawah itu tidak merasa paling bawah. Jadi kalau yang atas kayaknya mungkin merasa udah tahu saya kayak paling tinggi, mungkin udah tahu. Dua anak itu sudah jelas tahu ya. Kalau memang diizinkan langsung saya sebutkan. Nanti orang tuanya bisa langsung bicara. Ada di sini. Monggo Ustadz Umar izin ke orang tuanya dulu. Monggo berkenan tidak? Gini aja, orang tuanya kalau mau disebutkan japri ke saya ke chat ini. Kan ini ada di sini, ada di dalam forum ini. Silakan jika ingin sharing, silakan japri ke saya. Chatnya sudah saya buka. Nah itu apakah berkenan untuk membagikan mungkin banyak tips-tips atau kiat-kiat mendampingi anak di rumah sehingga anaknya itu bisa bagus melejit ya. Jadi gitu. Ini saya tunggu. Ya mungkin sambil menunggu bisa dilanjutkan, nanti sudah kami catat. Intinya ada sharing dari orang tua yang tadi sudah di atas 27. Ini masih belum chat saya pribadi. Satu ada nih. Dua-duanya ada. Kedua-duanya ada di sini. Monggo tidak usah malu Bapak Ibu, japri ke saya apabila berkenan nanti langsung aja menyampaikan di forum kiat-kiat atau mungkin usaha-usaha ikhtiar yang bisa dicontoh atau jadi pelajaran untuk kita bersama. Jadi ternyata anak itu kalau dikasih treatment seperti ini ternyata dari semangat. Kalau dikasih ini ternyata
kurang bagus. Oh, misalnya kan otomatis bisa untuk orang tua yang lain. Ini sampai saat ini belum ngechat ini. Iya. Terus saya langsung Jabri sebentar. Orang tuanya. Jabri aja Pak Umar. Jadi Ya, kan sambil kalau yang lain ya. iya, kalau hal positif kan harus dibagi ilmu kan itu. Jadi kan yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Pak Umar Jangan bisa malu. dijapri dulu Ustadz, mohon izin Ah, gitu. sudah saya Jabri. Tapi belum dibalas. Mungkin masih ngomong sama anaknya. Orang tuanya ngomong sama anaknya kayaknya. Jangan malu bagi-bagi ilmu itu. Kalau ilmu manfaat bagi-bagi aja, kan dapat pahala. Keduanya sudah saya Jabri. Ya sembari menunggu jawaban mungkin bisa lanjut untuk yang lain kan ada masukan hal lain maksudnya yang tidak bagian-bagian yang lain yang bisa untuk kebaikan kita bersama, untuk perbaikan biar kita sama-sama meningkat ya, baik kita sebagai sekolah untuk meningkatkan pelayanan kita, kemudian dari orang tua mungkin biar sama-sama berjalan dengan baik. Oh, udah ya. Ya silakan ini alhamdulillah sudah jawab yang tertinggi. Pak sebutkan ya. Mbak Fatika ya. Mbak Fatika. Moga kepada Bunda untuk menyampaikan di forum ini. Terus silakan. Bunda Fatika, moga dipersilakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatannya Bapak Ibu. Apa ya? Mungkin kalau anak saya sharing aja ya Pak terkait bagaimana Fatika. Halo? Ya, masih dengar, Bu. Monggo dipersilakan, Bu. Oh, nggih. Jadi kok kadang-kadang hilang ya suaranya? Hilang suaranya, Bu. Suaranya. Oh ya. Suaranya masih belum terdengar, Bu. Mulutnya berbicara tapi suaranya, Bu. Masih belum mendengar ya? Mohon maaf ini. Satunya. Masih belum dengar. Mungkin saya sudah terdengar nih, Pak. Nah, sudah sekarang. Ya, Ibu. Oh, okay. Ngapunten ini kayaknya sinyalnya bagus di tempat saya. Saya sedikit sharing saja terkait bagaimana apa istilahnya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi memang kalau dari kami sebenarnya kalau saya pribadi sih ketika pagi hari saya ingatkan gitu. Jadi saya selalu ingatkan, oh hari ini rekaman videonya itu saya dengarkan gitu. Jadi hari ini apa saja yang harus dikerjakan. Dan kebetulan kalau Fatika itu suka menulis ini apa saja yang harus dikerjakan tuh dia tulis, ada listnya. Jadi dia tahu apa yang harus diselesaikan hari itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk saya rasa kalau untuk tugas memang saya secara pribadi saya lihat memang banyak ya
tapi karena apa namanya, anak ini tuh memang suka membuat list itu loh Pak, mungkin jadi ketika tugas itu diberikan nanti kan hari berikutnya ada lagi gitu, jadi hari itu dia berusaha menyelesaikan yang sudah diberikan, meskipun kadang juga keteteran, tapi masih bisa apa namanya, masih bisa ngikuti gitu. Nah kalau untuk pelajaran untuk materinya, saya pribadi kalau untuk IPA gitu, IPA dan PAI bahasa Arab saya sudah serahkan ke anaknya. Tapi kalau untuk matematika, kemudian bahasa Indonesia, kadang saya masih bisa mendampingi. Jadi kalau IPA saya minta ya apa namanya, baca dari buku, kemudian banyak googling gitu Pak. Karena saya pribadi kalau ngikutin IPA-nya memang sebagian besar, sebagian saya masih bisa nyantol, tapi sebagian lain tuh saya sudah banyak lupa. Itu mungkin kalau untuk Fatika mungkin Bapak Ibu yang lain bisa tadi ya satunya masih ada, kalau berkenan bisa sharing juga. Makatan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Fatika yang sudah menyampaikan tips saya. Ini ada 2 catatan penting. Tadi yang pertama saya catat, Mbak Fatika biasa membuat list tugas apa yang dikerjakan hari itu ya. Intinya tidak menunda ya ini ya. Kayaknya tidak menunda, sangat bagus, bisa dicontoh. Kemudian yang kedua, orang tua masih bisa mendampingi walaupun tidak full. Jadi masih bisa, harapannya ini ya orang tua yang mungkin ada di rumah, kita sempatkan bersama-sama untuk mendampingi anak, karena memang namanya anak itu perlu pendampingan. Ini sudah ada jawaban dari Bunda Naura. Yang kedua Mbak Naura, silakan bisa menambahkan pengalamannya mendampingi Mbak Naura. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, saya tulisannya. Pakai ujungnya istri saya. Terima kasih. Sebenarnya kalau mau di-sharing, saya agak bingung apa yang mau di-sharingkan, karena sebenarnya mungkin ini sudah suatu proses dari dulu dia istilahnya awal sekolah. Dan dengan Mbak Fatika mungkin jauh lebih rajin Mbak Fatika, karena Naura itu lebih seimbang antara bermain dan belajarnya. Jadi dia tidak bisa ditekan untuk fokus belajar terus itu kalau Naura tidak bisa. Jadinya dia lebih seimbang ya, belajar. Kalau dia capek dia mungkin berhenti dulu, dia mau main atau kegiatan yang lain, nanti setelah itu dilanjutkan lagi belajarnya. Cuma kalau yang saya tekankan ya, kalau kita tugasnya tidak boleh lebih dari deadline-nya. Lalu misalnya namanya juga tergantung belum mengerjakan tugas, nah itu biasanya bisa langsung dia sudah mengerjakan. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia dan IPA mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dari saya atau ibunya, mungkin hanya pas beberapa pelajaran yang belum sempat dijelaskan seperti planet ya, seperti tentang planet, lalu anggota tubuh itu belum dijelaskan, kemudian itu saja mungkin yang bertanya saya atau namanya. Kalau yang lain selebihnya dia sudah lebih belajar sendiri. Kalau bahasa Indonesia juga tidak begitu ini, mungkin EYT kadang dia masih bingung. Nah itu mungkin hanya sekedar itu saja yang ditanyakan. Kalau untuk matematika, dari awal dulu saya selalu menekankan tiap perkalian 1 kali 1. Sudah benar-benar hafal. Jadinya dari kecepatan hitungnya sudah membantu agar mengerjakan soal itu bisa dikejar dan tidak menyulitkan dia, dan lebih teliti.
Lalu kalau untuk tentang materi pelajarannya, saya tidak pernah berusaha mengajarkan hal yang praktis. Saya lebih suka dia harus mengerti dulu dasarnya itu apa, dasar berpikirnya itu dari mana. Jadi kalau logika berpikirnya bagaimana untuk menyelesaikan suatu soal. Jadi kalau mengerjakan ya harus dibiasakan ketahuinya apa saja. Nah, dari ketahuinya itu baru dia melakukan hitungan. Kalau untuk kelas 6 ini sih mungkin lebih ke belajarnya lebih ke mengerjakan soal, Pak. Jadi tidak melulu belajar teori, tidak, tapi selalu mengulang mengerjakan soal. Jadi kalau habis tryout itu biasanya lembar jawaban sama lembar soalnya itu difoto. Nah setelah itu ya dia kerjakan kembali, dia ngecek situasi seperti apa. Kalau khusus nggak ada, sepertinya nggak ada. Yang jelas kalau saya sih antara belajar sama kegiatannya dia yang lain harus seimbang biar dia tidak stres ke situ aja. Mungkin itu Pak kalau tentang Naura. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sharingnya. Harapannya ini bisa memotivasi wali siswa yang lain, Bapak Ibu orang tua yang lain. Jadi kalau saya catat memang dari keluarganya Mbak Naura lebih mementingkan keseimbangan ya, bermain, belajar agar tidak stres. Kemudian kalau namanya belum tercantum itu langsung buru-buru ngerjakan ya, itu bagus ya. Jadi guru-gurunya harus sering melis daftar siswa yang belum mengerjakan, jadi biar segera diselesaikan. Kemudian untuk bahasa Indonesia dari Pak tadi belajar lebih agak mandiri ya Pak ya. Saya pas bagian itu kurang jelas suaranya. Kemudian untuk MTK biasanya ditekankan untuk kerjakan lebih teliti, kemudian tahu dasarnya ya, dasarnya logika berpikirnya. Ini bagus sebenarnya. Kalau pembelajaran normal biasanya kita ketika mengajarkan matematika itu biasanya rumus itu kita sampaikan asal usulnya, bukan langsung disuruh ngapalin rumus. Jadi kebiasaan kita seperti itu kalau Salman. Jadi kenapa kok rumusnya jadi PR kuadrat? Nah, misalnya luas lingkaran. Asal usulnya dari mana? Itu pasti kita sampaikan asal usulnya. Dan seterusnya itu biasanya harapannya anak-anak itu dengan tahu dasarnya nanti di SMP dan SMA bisa lebih kuat fondasi ilmunya. Kemudian yang berikutnya adalah lebih banyak mengerjakan materi soal di kelas 6. Nah, ini memang harapannya seperti itu karena memang jam terbang atau istilahnya biasanya pisau itu kan akan lebih tajam ketika diasah berulang-ulang. Ya sama. Jadi kalau kita sering mengerjakan soal, nanti anak-anak itu akan terampil tahu celah-celahnya mana yang benar, mana salah, mana trik-triknya ya. Jadi sehingga dia akan bisa menemukan sendiri. Kalau menemukan sendiri itu biasanya lebih kuat efeknya ya. Sehingga dia bisa pakai caranya sendiri. Jadi tidak harus pakai cara gurunya. Itu tadi yang ditekan dari bapaknya Mbak Naura. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga boleh sharing, bisa menambahkan, bertanya atau yang lain. Silakan. Silakan Bapak Ibu wali siswa yang akan bertanya atau mungkin menyampaikan masukan atau ide, dipersilakan. Atau Ustaz-Ustazah ini sudah pada masuk nih sepertinya. Mungkin bisa menambahkan juga yang sudah masuk di sini, Ustazah Maulid, Ustazah Rina. Mau tanya Pak Umar? Oh ya, silakan. Ya, mau tanya kepada bundanya Fatika. Oh ya, monggo. Permisi ya Bu, tanya ya Bu. Yang pertama, kalau menurut Ibu analisa dari soal-soal matematika itu, apakah banyak yang dipelajari sebelum atau kelas 6 ini atau kelas di bawah kelas 5 atau kelas 5 ke bawah, ataukah memang
berapa persen lah istilahnya gitu ya yang dipelajari di kelas 6 ini. Takut saya itu anak-anak itu dasarnya itu yang dari kelas-kelas kayak 5, 4 dan seterusnya itu kurang gitu ya, sehingga ini kalau takut saya, tapi coba nanti minta pendapat ibunya Mbak Fatika, apakah memang udah punya bekal, emang itu tuh pengulangan dari kelas 5 dan seterusnya, sehingga ini tinggal mengujikan gitu, sehingga kalau menguasai di bawah itu anak-anak misalnya 70% atau 80% itu sudah dapat bekal gitu, sehingga kelas 6 ini tinggal nambah sedikitnya gitu. Nah, ini untuk memacu adiknya Farah, sehingga nanti di kelas-kelas bawah itu sudah mulai ada penekanan-penekanan ya, kalau memang itu modelnya itu di kelas 4, kelas 5 gitu ya. Nah, mungkin itu aja mungkin Bu. Ini kebetulan ibunya Mbak Fatika kan ekspeknya di matematika. Monggo Bu, maaf kalau ada salahnya. Itu Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang sudah menanyakan kepada Bunda Fatika. Monggo dipersilakan Bu. Ini sebenarnya kalau matur nuwun Pak Hendra untuk ininya nggih Pak pertanyaannya, tapi mungkin yang lebih paham sebenarnya ini nggih Pak Umar kan yang tahu materi per level, per tingkat sekolahnya. Jadi kalau menurut pendapat saya memang kalau matematika ini kelas 6 ini memang banyak yang sebenarnya udah dipelajari, basicnya sudah dipelajari di kelas bawah. Hanya kelas 6 ini lebih banyak saya lihat itu lebih advance, lebih kayak soal ceritanya itu, kalau itu anak-anak itu jarang berlatih, saya kira itu akan sangat menyulitkan ya kan, apalagi sekarang kan kayak nalar gitu, harus menggunakan logika ketika mengerjakan soal cerita. Jadi kalau saya lihat memang materinya itu ada yang mengulang, tapi juga ada penambahan ya Pak Umar. Jadi ada materi-materi yang terakhir itu saya kira materi baru, dan sekarang ini kelas 6 tuh lebih banyak ke soal cerita nggih. Jadi kadang ya namanya anak nggih, soal cerita itu belum terbiasa, apalagi kelas tingkat SD. Itu kan soal HOTS yang saya kira kalau anak itu nggak biasa mengerjakan itu akan menemui banyak kesulitan, dan ketika sudah pertama mencoba dan merasa itu sulit, nanti seterusnya akan seperti itu. Jadi memang kalau saya sih saya berusaha ketika Fatika mengalami kesulitan, saya coba jelaskan dengan cara saya yang mudah dimengerti oleh anak gitu. Jadi karena soal cerita itu harus pakai logika gitu sih sebenarnya. Ngaten Pak Hendra. Jadi kalau materi memang ada perulangan, tapi dan itu harus dikuasai waktu ini nggih, waktu di kelas bawah itu anak-anak sebaiknya sudah setidaknya sudah lancar. Nanti ketika kelas 6 itu tinggal make. Nah, Fatika itu sekarang itu banyaknya seperti yang disampaikan orang tua Mbak Naura tadi. Untuk soal-soal dia suka mencoba soal-soal, jadi mengerjakan soal-soal, sehingga ketika menemukan soal baru kayak make logika, oh kayaknya kemarin ini caranya seperti dia sudah pernah belajar gitu mungkin. Dan ini kalau catatan saya nggih Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian, soalnya itu banyak istilahnya kalau dalam tanda kutip itu jebakan. Oke, suara saya masih bisa di... Masih jelas, Bu. Masih jelas, Bu. Masih. Oh, oke. Jadi itu banyak soal jebakan mungkin nggih, mungkin Bapak Ibu guru juga sering mengingatkan anak-anak. Jadi kayak jawaban ABC-nya itu mirip-mirip sekali kadang. Kalau matematika mungkin tidak kentara, tapi kalau bahasa Indonesia kemudian IPA itu bisa, saya sendiri kadang ketika Fatika cross check gitu, misal dia mengerjakan dan ternyata salah, itu sering cross check, itu ada 2 jawaban yang
saya kira itu ini mirip sekali gitu. Jadi memang dari situ saya selalu menekankan kamu harus banyak latihan gitu. Jadi kamu coba banyak mencari soal, kemudian dari situ dia akan terbiasa. Mekaten Pak Umar dan Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Terima kasih Bunda Fatika. Mungkin sedikit menambahkan ya. Untuk materi kelas 6 itu memang kelas 6 itu sebenarnya nggak banyak. Jadi karena mayoritas ada di kelas 4 dan kelas 5, 4 dan 5 sebenarnya. Jadi kelas 6 itu lebih ke arah pengulangan. Kalau materi asli kelas 6 itu mulai bilangan bulat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat buku paketnya. Bilangan bulat, terus kemudian lingkaran, kemudian bangun ruang selain kubus dan balok ya. Terus kemudian baru data, pengolahan data, hanya itu aja. Artinya selain itu ada di kelas 4 dan 5. Nah itu makanya ketika kelas 4 dan 5 ada masalah, makanya akan terkumpul di kelas 6. Jadi otomatis saya juga akan buat pembahasan terkait hal itu. Nah, dan terkadang memang saya sudah melihat jawaban-jawaban anak itu karena ini kondisi daring sehingga agak susah menjelaskan yang logika tadi ya, nalar ya, advance. Jadi istilahnya memang ketika di kelas biasanya kan saya sering menggunakan praktek konkret ya, praktek konkret untuk menjelaskan sebuah konsep. Nah, itu sampai saya bawa barangnya, saya bawa benda nyatanya itu biasanya lebih cepat paham. Namun ketika kondisi daring seperti ini, walaupun dengan video di syuting, tapi kan tetap tidak bisa tidak seperti ketemu langsung gitu. Kemudian yang berikutnya ada jebakan, betul. Ini memang kalau kebetulan saya juga sudah nulis soal ya untuk yang kecamatan, insya Allah besok mungkin akan keluar. Cuman kami tidak tahu soalnya yang diambil yang mana karena dari 40 soal itu nanti akan diambil 25 jadinya. Ya ini informasi baru ya, informasi baru yang tadi lupa belum disampaikan bahwa untuk ASBD itu jumlah soalnya ada pengurangan yaitu bahasa Indonesia 35, matematika 25, IPA 35. Waktunya sama, semuanya 90 menit ya. Nah itu. Dengan catatan itu sudah dikurangi tingkat kesulitannya. Jadi ada informasi dikurangi kesulitannya. Nah, mungkin karena kondisi daring sehingga dulu yang dari dinas dulu sebelum pandemi itu sudah pernah digalakan visinya dinas itu soal itu harus HOTS ya, masih menuju ke HOTS bahkan sampai pertama 7,5%, 15%, 20%. Nah itu harusnya yang kemarin sebelum pandemi itu harusnya 20% itu sudah HOTS. Namun karena pandemi hanya tidak jadi. Namun soal-soal tryout masih keluar karena ibaratnya mungkin guru-guru yang menyusunkan masih bayangannya yang lama, jadi tetap dikeluarkan. Jadi betul sekali ada jebakan sehingga perlu banyak latihan. Dan untuk nalar itu memang harus dilatih dengan didampingi sebenarnya. Jadi kalau anak melihat soalnya langsung memahami sendiri itu kadang-kadang belum paham. Makanya ketika ada bimbingan di sekolah tadi, saya sangat senang karena alhamdulillah ya saya amati bisa memahamkan anak ketika saya ngomong langsung pada anak kemudian dikasih catatan-catatan penekanan itu karena anak langsung fokus melihat ya, itu insya Allah lebih paham. Itu tambahannya dari saya Pak Indra, semoga bisa membantu. Monggo dipersilakan yang lain. Saya Pak Umar. Ya silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih kebijakan sekolah nih yang telah mendengar aspirasi dari orang tua untuk bisa tatap muka sekolah tatap muka. Kasih sekali itu cukup mengurangi mengurangi kesibukan kami. Dan kedua gini, saya mau tanya sama Ibunda Fatika itu masalah pendampingan. Itu pendampingan itu seperti apa, Bu? Kan tadi yang yang diterangkan tadi masalah tryout tadi kan nilai tryout itu. Nah, pada aturan tryout itu kan anak-anak tidak boleh mendampingi untuk jawabannya. Ya, salah itu ya Pak Umar ya. Kalau tryout memang dikerjakan sendiri harusnya. Itu kan tadi kata Ibu tadi kan pendampingan itu tadi saya mau tahu pendampingan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua kan kalau soal itu kan sering dikasih itu kan
melalui classroom ya, classroom. Nah, terus anak-anak itu kadang apa ya, kalau langsung dijawab dan langsung dikirim kadang kan. Jadi pas kita tuh tidak bisa mengecek lagi. Nah, langsung ngecek gitu kan salah apa benar. Itu tadi yang jelas ini Pak. Seperti apa? Apakah sebelum pra tryout atau waktu tryout gitu kan. Kalau nilai yang tadi lumayan lah 27 itu udah melampaui target, itu udah lumayan besar sekali. Ini kalau bisa memang ada trik-triknya, mudah-mudahan kita bisa ngikuti cara-cara itu. Oke, makasih itu Pak Umar. Terima kasih Pak. Ini tadi pertanyaan kepada Bunda Fatika juga ya. Tadi pertanyaannya pendampingan seperti apa ya yang dimaksud tadi. Kemudian yang kedua, yang kedua tentang Google Classroom ya. Jadi soal itu dengan Google Classroom sehingga orang tua tidak bisa cek. Mungkin monggo Bunda Fatika bisa menjawab. Matur nuwun Pak, pertanyaannya. Ngapunten ini kok saya jadi banyak sharing. Jadi untuk pendampingan seperti yang disampaikan Pak Umar, ya kalau waktu tryout memang tidak boleh didampingi ya Pak. Jadi kalau tryout memang anak itu saya di kamar gitu pastinya mengerjakan sendiri seperti teman-teman yang lain. Pendampingan yang kami lakukan itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Ketika mulai pelajaran itu saya selalu mengingatkan ya, ada rekaman dari Pak Umar itu pelajarannya apa. Kemudian catatannya itu Fatika selalu ini Pak, video yang di-sharekan oleh Bapak Ibu guru itu dia selalu lihat full gitu. Jadi dia selalu mengikuti video itu, dan kadang ketika belum paham dia ulang lagi. Jadi ya materinya yang dia dapat ya sebenarnya dari video itu, dan juga ketika belum tercover di situ dia berusaha mencari ya meskipun dari Google gitu ya, jadi dari internet gitu dia mencoba menambah informasi yang belum dia dapat ketika ada soal, dan di soal itu informasinya belum ada misal di materi yang diberikan. Jadi kayak explore dari sumber yang lain. Jadi pendampingan yang kami lakukan yaitu Pak mengingatkan kalau hari ini terus tugasnya sudah belum, jadi semacam masih kita tetap care gitu, tapi tidak terus nungguin anak terus karena ya kami juga harus mengerjakan hal yang lain juga gitu. Itu kalau untuk matematika memang kalau untuk matematika kebetulan memang bidang saya di matematika, jadi anak itu selalu saya suruh ketika ada soal, saya biarkan dia mengerjakan sendiri. Jadi dia mengerjakan, kemudian kalau dia ada soal yang tidak tahu baru dia tanya ini caranya bagaimana gitu. Jadi kayak soal-soal cerita biasanya yang masih Fatika yang masih belum kadang itu logikanya kadang masih perlu saya arahkan gitu. Jadi kalau soal kayak gini harus pakai permisalan ya Pak Umar mungkin ya. Kalau soal cerita kan misal harus dimisalkan X, Y, Z gitu. Kalau saya biasa mengajarkan itu kayak buah apel, kemudian buah pisang itu misalkan aja apel itu X, pisang itu Y dan sebagainya seperti itu biar bisa dihitung mudahnya. Jadi pendampingannya ya ketika pelajaran biasa Pak. Tapi ketika tryout ya kita harus lepas anak biar mereka bertanggung jawab dengan yang mereka harus dikerjakan sendiri. Gitu dari saya, monggo kalau ada tambahan dari Pak Umar dan Bapak Ibu yang lain, matur nuwun. Atau dari orang tua Mbak Naura mungkin ada tips juga bagaimana. Terima kasih Bunda Fatika. Tadi mungkin Bunda Naura, Bapak yang mau tentang Mbak Naura mungkin bisa menambahkan yang lebih rinci ya mungkin ya pendampingan seperti apa yang dimaksud tadi ya. Tadi kalau yang keseimbangan belajar dan bermain tadi mungkin masih secara umum ya, karena spesifik mungkin. Kalau pendampingan mungkin hampir sama atau mungkin sama juga dengan pendampingan dari orang tua Mbak Fatika. Kalau misalnya tryout ya harus mengerjakan sendiri. Kemudian kalau
belajar juga soal harus dikerjakan sendiri dulu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu atau bagaimana, ya bertanya pun juga tidak semata-mata saya langsung memberikan jawabannya ini enggak Pak, tapi tetap anaknya yang harus mengerjakan sendiri. Sama dengan bundanya Mbak Fatika, mengarahkan logikanya anak ini kemana. Gitu. Jadi ya namanya matematika, diketahuinya dia harus tahu apa saja datanya dia yang dia ketahui. Nah dari situ logika berpikirnya dia menghitungnya dari mana. Seperti itu. Tapi ya semuanya harus anaknya sendiri yang menghitung. Orang tua hanya mengarahkan saja. Lalu untuk tadi juga mengenai keseimbangan tadi, kalau bermain itu, kalau Naura itu tidak ada game di handphonenya. Jadi dia tidak bermain game di HP itu tidak. Karena kalau sudah terbiasa bermain game di handphone itu biasanya susah berhentinya. Nah dari situ mungkin boleh bermain tapi yang lain, nonton TV boleh, mau mainan apa boleh, atau browsing boleh. Hal yang lain boleh. Tapi kalau untuk bermain game di handphonenya tidak ada satupun game yang diinstal di situ. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih ya ini bapaknya Mbak Naura yang sudah memberikan tambahan. Jadi catatan saya dari yang pertama, bundanya Fatika melihat videonya secara full. Nah ini luar biasa. Ini berarti memang di luar ya data yang dulu pas kita pertemuan orang tua pernah kita sampaikan, catatan video menit atau apa namanya yang ditonton itu tidak penuh. Ini ya berarti bisa harapannya dimotivasi anak-anaknya. Bisa kalau dulu ketika saya ngaji taklim ya, jadi itu kita harus memahamkan anak, mungkin apa itu kita pahamkan bahwa menonton video itu seolah-olah mendengarkan guru mengajar. Nah itu biasanya kita tekankan itu. Agar apa? Ketika anak itu nggak nonton video berarti sama saja tidak mendengarkan guru mengajar. Berarti sama saja tidak adabnya kurang. Nah itu sehingga ilmu yang didapat pun juga kurang. Nah bisa jadi dengan ditekankan seperti itu bisa memotivasi anak ya. Jadi gitu. Kalau dugaan kami ini masih dugaan ya. Gitu. Jadi mohon bantuannya orang tua untuk menyampaikan seperti itu. Biar apa? Ketika tadi sudah ada buktinya, ketika video dilihat full, kemudian jika tidak paham diulangi lagi, itu ternyata menghasilkan hasil yang positif, yang baik ya. Jadi gitu. Artinya apa? Ketika siswa itu melakukan apa yang proses-proses pembelajaran diikuti dengan sempurna, yaitu nonton videonya full, kemudian kalau nggak paham diulangi lagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas itu, insya Allah hasilnya juga akan positif. Nah, ini jadi catatan. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu nanti ketika menjumpai anaknya yang kelihatan ditanya tadi sudah nonton videonya full belum? Nah itu bisa ditanya. Kalau belum berarti diminta untuk nonton sampai full. Itu insya Allah kalau itu dilaksanakan semua siswa ya, insya Allah semuanya akan paham. Karena dasar-dasar ilmu yang di kelas 6 khusus matematika ya, itu memang ada di video karena kita kan nggak ketemu tatap muka. Sehingga apabila siswa tidak nonton video, ya bisa dipastikan anak itu nggak paham. Nah, contohnya dulu itu ada tentang lingkaran ya, lingkaran. Kemudian waktu ulangan harian saya cek ternyata soal yang mudah pun jadi sulit. Nah, padahal soalnya cuma ditanya mana yang disebut juring, mana yang disebut jari-jari, mana yang disebut busur, itu banyak yang salah. Itu kesimpulan kami, dugaan kami ya anak nggak nonton video. Kenapa? Di video itu ada semuanya. Itu adalah contoh ketika proses-proses pembelajaran tidak diikuti. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu dari penjelasannya Bunda Fatika tadi, Mbak Fatika bisa mendapatkan hasil yang bagus karena proses-proses pembelajarannya diikuti dengan baik. Kemudian tambahan dari bundanya Mbak Naura tadi sama ya. Ketika dikasih tugas diingatkan anaknya dikerjakan sendiri, jika sulit baru boleh bertanya. Kemudian anak yang menghitung sendiri, kemudian bermainnya bukan di HP, ini catatan penting. Nah ini bagaimana mohon kerjasamanya, bantuannya Bapak Ibu. Kami kebetulan juga ada pengawasan tidak langsung ya. Jadi kebetulan ada ustadz-ustadzah yang ditugaskan untuk mengecek medsosnya anak-anak. Medsosnya anak-anak itu bagaimana. Nah ternyata memang banyak yang bermain game di HP ya. Nah itu mohon bantuannya untuk dikendalikan atau diberi pengertian
bahwa bermain game yang di HP apalagi berlebihan itu pasti akan dampaknya negatif ya. Jadi hanya perlu ada pengaturan, pembatasan sehingga anak itu bisa sepasnya, maksudnya jangan sampai berlebihan. Mungkin itu tambahan dari Bapaknya Mbak Naura. Mungkin monggo dipersilakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Saya mengucapkan terima kasih aja, Pak. Terima kasih buat bundanya Fatika dan bapaknya Naura yang telah menjelaskan masalah pendampingan. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti caranya. Mudah-mudahan bisa dan bisa dengan mudah lagi untuk mengerjakan soal selanjutnya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya info dari Bu Rina, Ustadz. Oh iya, ini alhamdulillah Bu Rina sudah masuk ya. Maaf tadi. Mungkin Bu Rina bisa menambahkan informasi terkait persiapan wisuda tahfidz, monggo Bu Rina. Terima kasih Pak Umar atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, juga Ustazah yang memberikan waktu kepada saya. Ini langsung saja kami mewakili tim Tahfidz Salman Al-Farisi 2 Cetis seperti agenda yang 1 bulan yang lalu ya, saya juga diundang untuk memberikan penjelasan atau agenda dari Tahfidz itu yang sekarang juga masih berlangsung, yaitu ujian tahfidz yang dari bulan Februari itu mulai tanggal 27 itu ada istilahnya pengganti mabit, yaitu sehari atau Yaumul Ma'al Quran. Kemudian tanggal 27, 28, tanggal 6, 7, juga tanggal 11 Maret ini juga kami dari tim Tahfidz mengadakan agenda yaitu ujian tahfidz khusus kelas 6 sesuai dengan capaian anak-anak. Dari capaian 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Kemudian di tanggal 20 akan diadakan wisuda tahfidz, yang mana wisuda tahfidz ini kami laksanakan virtual Bapak Ibu. Karena mengingat pandemi ini mungkin juga belum selesai ya, dan kita harapkan juga secepatnya pergi dari Indonesia gitu ya, gitu. Dan insya Allah pelaksanaan wisuda tahfidz ini tempatnya di GOR Bapak Ibu, di GOR dari nanti kita akan setup untuk virtualnya, dan anak-anak itu nantinya di rumah dan tetap memakai dress code. Sementara kalau tidak berubah dress code anak-anak yaitu putih-putih seperti tahun kemarin. Dan pelaksanaannya insya Allah nanti kita juga akan mempersiapkan kayak selempang, juga kenang-kenangan, itu nanti bisa diambil insya Allah tanggal 19 Maret, jadi sehari sebelum wisuda berlangsung. Gitu. Sementara itu saja mungkin dari tim Tahfidz, atau barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua berkenaan dengan pelaksanaan ujian tahfidz ataupun wisuda tahfidz. Monggo. Monggo dipersilakan Bapak Ibu wali siswa di rumah yang ingin bertanya atau mungkin mencari informasi terkait persiapan wisuda tahfidz tanggal 20 Maret ya.
Maaf Pak, mau tanya ini saya nggak ngikutin dari awal ya Pak, WA-nya itu. Itu sudah dibuatkan ini ya Pak, apa namanya? Kayak rundown kegiatannya ya Pak ya. Nanti siswanya gimana ya kalau daringnya. Saya nggak pernah baca WA nih Pak, makanya nggak tahu nih Pak. Monggo Ustazah Rina bisa menjelaskan. Maaf, ini dari Bapaknya Mas atau Mbak siapa nggih? Pak Hendra, Mbak Farah. Oh, Pak Indra, maaf Pak Indra. Saya belum mengenal Bapak Indra ya, maaf kalau saya banyak salahnya. Maksudnya rundown untuk apa nggih Pak? Untuk ujian tahfidz atau wisudanya nggih? Wisudanya ya Bu, tadi yang jelaskan wisuda ya Bu, yang digoreng. Anak saya termasuk wisuda nggak ya Bu? Saya termasuk. Allah semua Pak. Oh gitu. Allah semua. Jadi teknisnya gimana ya Bu? Untuk teknisnya itu nanti rondonya baru kami susun Pak. Yang jelas itu nanti anak-anak dari awal sampai akhir itu anak-anak diharapkan di rumah. Dan kami dari tim tahfidz juga tim tahfidz tahsin juga dari yayasan juga dari wali kelas itu kami di sekolah Pak. Oke, jadi kami susulkan untuk rondonya. Kami baru proses ini Pak. Oke Bu, kirain sudah matang. Kita mau ngapain? Bingung tadi ini saya mikirnya. Nggih. Ya udah Bu, nggih. Makasih Bu. Nggih, sama-sama. Moga dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, ini mengingatkan waktu ini sudah jam 21.14. Apakah dicukupkan? Sudah lebih dari jam 9. Ya, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa nanti bertanya juga dari wali kelas. Kami nanti tetap info ke Pak Umar juga Pak Salim gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Rina yang sudah menyampaikan informasi sudah tahfidz. Memang untuk juknisnya atau teknisnya menyusul Bapak Ibu. Insya Allah nanti kami segera susulkan jika sudah siap. Karena agenda terdekat juga masih banyak tryout dan latihan usek. Jadi mungkin biar fokus itu dulu. Sekedar informasi untuk soal yang besok Senin itu belum datang. Nah kemungkinan kalaupun datang besok Jumat baru bisa kita bagikan hari Sabtu. Jadi mohon maklum Bapak Ibu karena pengepekan itu biasanya butuh waktu lama. Jadi kalau datang Jumat kita packing mungkin bisa sampai menjelang asar ya. Karena ada bimbingan ya mungkin malah menjelang maghrib ya. Dasar perlu kita lanjutkan. Nah, baru bisa kita bagi hari Sabtu kemungkinan. Jadi harap dimaklumi nanti kalau kami akan membagikan soal-soalnya itu hari Sabtu. Nah, itu informasi yang tadi mungkin belum disampaikan. Monggo ada ditanyakan dari Bapak Ibu. Maaf, satu lagi Pak Umar mau nanya. Untuk Bu Rina mau tanya. Untuk wisuda tahfidz itu yang akan wisuda itu yang tesnya yang sudah terjadwal itu ya. Yang sudah terjadwal itu yang ada yang tanggal saya yang 6, 7 sampai 11 Maret. Kan itu dites dulu di situ baru kalau lulus baru di wisuda tuh. Seperti itu ya tesnya. Ya, Bu. Iya, Pak. Dan kami harapkan semua lulus, Pak. Ya. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Gitu, Mas. Oh, ini ada pertanyaan dari chat ya. Saya bacakan. Apakah tugas-tugas yang dikumpulkan hari Jumat dapat sekalian dikumpulkan hari Sabtu, Pak? Ya, untuk yang buku latihan pagi, Bapak Ibu kami informasikan kan ada matematika, bahasa Indonesia, matematika IPA ya, Senin, Rabu dan Senin, Selasa, Rabu itu nanti bisa dikumpulkan hari Sabtu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengecek. Harusnya anak-anak sudah mengerjakan di buku yang berwarna merah, kuning, hijau itu dikumpulkan hari Sabtu sekalian pengambilan rapot. Ya, insya Allah seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Ya. Kalau dianggap sudah cukup, oh ya terima kasih sama-sama ya Bunda Fatika. Oke, itu informasinya. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam pertemuan malam hari ini. Harapannya apa yang kita bahas ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita dan memberkahi pertemuan malam hari ini. Tanpa mengurangi kehormatan Bapak Ibu semuanya, karena sudah malam, marilah acara ini kita tutup ya. Kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk majelis, subhanakallahumma wa terima kasih. Kami dari sekolah mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini mungkin banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini roomnya saya tutup nih Bapak Ibu ya. Nanti yang belum lihat, yang belum bisa mengikuti bisa lihat rekamannya. Insya Allah mungkin saya upload besok pagi.